Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat jajanan yang unik banget. Ini lagi populer, namanya pastel gulung. Pastel berbentuk gulungan. Dari penampilannya aja udah menarik. Dan rasanya ini enak banget, cocok buat jadi ide jualan. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita bikin isiannya terlebih dahulu. Ambil secukupnya minyak goreng untuk menumis. Kemudian kita panaskan di atas pan atau wajan. Tumis bumbu halus yaitu dari 3 siung bawang putih dan 5 bawang merah. Ini udah aku haluskan menggunakan cobek. Teman-teman juga bisa blender ya. Tumis bumbu halus sampai harum. Kalau bumbu halusnya udah harum, udah berubah juga warnanya kayak gini. Selanjutnya kita masukkan 350 gram kentang yang udah dipotong-potong dadu. Kentangnya ini setelah dipotong-potong aku rendam di air supaya tidak teroksidasi ya. Tiriskan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke wajan. Aduk-aduk kentang sebentar. Kemudian kita masukkan juga 160 gram wortel yang udah dipotong-potong dadu seperti ini. Aduk dan tumis sebentar. Selanjutnya kita tuangkan secukupnya air untuk mematangkan kentang dan wortelnya. Kira-kira cukup untuk merendam si kentang dan wortelnya ini ya. Kita masak sampai airnya menyusut dan kentang wortelnya masak. Ada juga teman-teman yang kalau bikin isian itu kentangnya dan wortelnya itu dikukus atau direbus terlebih dahulu. Itu terserah aja sih, tergantung preferensi masing-masing ya teman-teman. Sambil dimasak kita tambahkan bumbu-bumbu lainnya seperti merica bubuk. Di sini aku pakai 1/4 sendok teh penuh. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Tambahkan 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan tambahkan juga 2 sendok teh gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Kita biarkan kentang wortelnya masak dan kita masak sampai airnya menyusut. Kalau kentangnya udah masak, wortelnya juga udah masak. Selanjutnya masukkan secukupnya daun bawang atau bawang pre dan secukupnya seledri yang udah diiris-iris. Aduk sampai rata, kita masak sebentar aja. Koreksi rasa sesuai selera ya. Nah, ini isiannya udah jadi, matikan kompor. Selanjutnya kita bisa tambahkan bahan isian seperti bihun atau mie yang udah direbus. Di sini aku udah rebus 1 keping mie dan ini udah aku gunting-gunting ya. Kita campurkan mie rebus ke bahan isian. Aduk rata. Selanjutnya kita bisa juga menambahkan secukupnya telur yang udah direbus dan dipotong kecil-kecil kayak gini. Teman-teman bisa menambahkan 1-2 butir telur rebus atau sesuai selera ya. Aduk perlahan aja supaya kuning telurnya tidak berhamburan. Dan ini dia isiannya udah jadi. Dari penampakannya aja udah bikin ngiler ya isiannya. Kita biarkan suhunya turun baru kita bisa jadikan untuk isian. Sekarang kita akan membuat kulitnya. Siapkan wadah. Masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau tepung terigu serbaguna. Tambahkan 3/4 sendok teh garam. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya ambil 25 ml minyak goreng ditambah 25 gram margarin. Ini minyaknya dipanaskan terlebih dahulu bersama margarin sampai margarinnya itu meleleh dan menyatu dengan minyak goreng. Dan ini kondisinya hangat ya teman-teman. Tuangkan ke dalam wadah. Selanjutnya aduk dan campurkan dengan tepung sampai terbentuk bulir-bulir seperti pasir yang menggumpal-gumpal seperti ini. Lanjut kita tuangkan air sebanyak 100 ml. Jangan langsung dituangkan sekaligus ya teman-teman. Kita tuangkan bertahap dan lihat konsistensi adonan yang pas.
sambil kita campur rata. Kita uleni sampai membentuk adonan. Kontrol cairannya ya, kalau dirasa airnya kurang bisa ditambah. Nah, setelah menjadi adonan seperti ini udah cukup ya. Konsistensi adonannya yang pas seperti ini. Pastikan udah tercampur rata bahan-bahannya. Selanjutnya ini kita bisa bungkus dengan plastik wrap atau kita tutup dengan kain bersih. Kita diamkan adonan supaya rileks dan mudah digilas. Kita diamkan selama sekitar 30 menit. Nah teman-teman, ini setelah kita diamkan selama 30 menit. Selanjutnya kita bisa pindahkan ke alas kerja. Bagi adonan menjadi beberapa bagian sesuai selera. Di sini aku bagi menjadi 20 bagian. Kalau ditimbang itu beratnya masing-masing sekitar 19 sampai 20 gram ya. Setelah dibagi-bagi adonannya, kita ambil adonan. Lanjut kita gilas menggunakan rolling pin. Lebarkan dan gilas sampai tipis. Bentuk kira-kira seperti persegi panjang yang agak lebar. Nah seperti ini udah cukup. Ambil 1 sendok makan isian. Letakkan di atas adonan yang udah kita tipiskan. Letakkan dengan arah seperti ini. Selanjutnya tutup ujung isian dari kiri dan kanannya. Untuk merekatkan gunakan putih telur. Kita kuaskan aja di ujungnya seperti ini. Dan kita gulung. Hasilnya jadi seperti ini ya teman-teman, ini unik banget. Lakukan sampai selesai. Dan ini udah aku gulung semuanya ya teman-teman. Selanjutnya bisa langsung aja kita goreng. Goreng di minyak yang udah panas. Pastikan minyaknya itu udah benar-benar panas. Kita goreng di api sedang. Goreng sampai kecoklatan merata. Kalau bagian bawahnya udah terlihat kecoklatan, bisa kita balik dan goreng sampai merata. Kalau udah matang merata, kulitnya udah garing, angkat dan tiriskan. Dan ini dia pastel gulungnya udah jadi. Gimana? Menarik banget kan? Dari bentuknya ini mirip kayak risoles atau lumpia, tapi kulitnya itu kelihatan kalau ini kulit pastel atau seperti kulit jalang kote. Ini unik banget, cocok buat jadi ide jualan atau varian isian snack box. Dari penampakannya aja kelihatan garingnya. Kulitnya juga berjerawat. Kita tes ya kerenyahannya. Nah ini garing banget ya teman-teman bagian luarnya. Asalkan kalian gorengnya tuh bener-bener sampai garing dan jangan sampai gosong. Ditambah lagi dengan isian yang gurih, mantep banget. Ini cocok juga dicocol bareng sambal. Saus sambalnya teman-teman bisa menyesuaikan dengan selera masing-masing. Bisa juga teman-teman sajikan bersama cabai rawit, gitu aja juga udah mantap. Atau dengan saus sambal yang diberi sedikit kecap dan diberi air. Kemudian diaduk-aduk gitu aja seperti ini, itu udah enak banget loh. Selamat mencoba ya. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.